bukan berarti kita itu melepas kecintaan pada dzurriyyah Nabi. Dzurriyyah Nabi juga penting kalau nasabnya jelas, silsilahnya jelas. Ya lebih penting orang mencari ilmu. Kan lebih ilmu itu kan lebih utama. Contohnya begini, baru soal menulis satu huruf saja luar biasanya sebagai saksi di hari kiamat. Contohnya begini, ini dari tengah. Ini tadi, ini loh. Qala Nabi Rasulullah SAW, Midatul ulama yuzanu yaumal qiyamati bidami suhada fayataraja'u midatul ulama ala dami suhada. Utawi midatul ulama mangsine wong alim, tintanya orang alim itu yuzanu ditimbang ila yaumil qiyamah ing dina kiamat, di hari kiamat, bidami suhada kelawan geti wong masih syahid. Jadi mangsinya orang alim yang menulis ini itu kalau ditimbang di hari kiamat itu lebih berat. Bidami suhada dengan getihe darahnya orang mati syahid. Fayataraja'u mongko luweh abad midatil ulama mangsine wong alim ala dami suhada. Darah kan begitu, darahnya orang yang mati syahid itu ditimbang di hari kiamat itu kalah dengan mangsi tintanya orang alim ahli ilmu yang untuk menulis. Jadi tulisan Arab orang ahli ilmu, orang pribumi Jawa, kiai-kiai itu luar biasa. Saya itu hanya orang biasa yang bisa baca seperti ini, apalagi orang-orang yang tersohor dan begitu. Apalagi ini, kita cinta sama orang alim itu juga sudah menjadi standar. Sampai di hari kiamat pahalanya luar biasa kalau menurut pemahaman tentang pahala. Ini kan begitu. Apa? Wa nadharuka ila wajhil alimi. Wa nadharuka ila wajhil alimi nadharatan fafariha biha. Itu nadharatan. Wa nadharuta orang yang melihat orang alim ahli ilmu, nadharatan hanya sekali melihat itu bisa malakan para malaikat itu memintakan pangapura, memintakan apa dosa-dosa itu bisa habis hingga yaumil kiamat, kan begitu. Ini ada di sini. Nah, orang yang tidak percaya sama alim ulama juga bahaya. Ini waqala sadru syahid fi fatawi badi'aiddin. Waqala lan ngendika sapa sadru syahid fi fatawi badi'aiddin. Manis takhafa sapane wong kang ngungkurake nyepelekke, orang yang merendahkan ahli ilmu bil alimi kelawan wong alim, yakfiru watat laku imro'atahu bainan. Jadi yakfiru mongko kafir watat lakukan katola imro'atahu wido'iro bainan kelawan tolak bain. Jadi orang yang merendahkan ahli ilmu itu menjadi kafir. Merendahkan orang yang ahli ilmu, menjauhi orang yang ahli ilmu, tidak percaya pada orang ahli ilmu, ulama, kiai Nusantara, itu orang-orang menjadi kafir. Watar laku seperti orang yang nikah bercerai, bainan kelawan tolak bain. Kembali lagi ini di bawahnya. Wa qala alaihi salatu wasalam lan ngendika sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabatalihimullahu ta'ala bisalasati balayatin ulama yarfaul barakah angkas bihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wasalisatu yakhruju naminat dunya bi ghairi bimani. Jadi Rasulullah SAW iki dari Rasulullah SAW,
sayati zamanun bakal teko apa zamanun mangsa ala ummati ing umat ingsun yafiruna ngungkurake nyepeleke ngedahi mina ulama saking ulama wal fuqaha lan fuqaha fayabtalihim mongko bakal nyoba sapa Allah Ta'ala bisalasi balayatin kelawan telu pira-pira coba ulama yarfa'ul barokah ngilangi sapa Allah ing barokah angkas bihim lan dadi kasab samar ora weruh yen kuwi wong alim dadi dianggep bae kaya wong alim dianggep wong edan terus wong ora percaya ini bahaya wasaniyatu lan kapindhone yusallitullah wa sa'ate sapa Allah taala alaihim ing kepenguasaane umat iku sultanan pemimpin kang apa zaliman zalim. Jadi begini, sekarang itu sudah zamannya ala umati yang umat itu banyak yang meremehkan ngetohi orang ahli ilmu, ahli fuqaha, kan begitu. Lantas Allah mencoba memberi ujian pada umat-umat itu ada telu, dihilangkan barokahnya, menjadi kasab, tidak terlihat. Jadi barokah hilang. Kalau hilang barokah dalam sisi kehidupan berarti melemah, sering masuk rumah sakit, sakit-sakitan. Kalau dalam keluarga tidak harmonis, bahagia. Kalau dalam kemasyarakatan tidak ada rukunya, damainya. Itulah yang dihilangkan barokah. Wasaniyatu lan yang keduanya itu yusalitullah nguasaake bakal nyoba sapa Allah itu nguasaake apa? Pemimpin sing dolim, pemimpin yang bermaksud, contohnya lurah mantan gali preman, DPR mantan gali preman, tokoh ustadz hanya ustadz gadungan, hafal 2 hadis saja sudah berani maki-maki menjelekkan yang ahli ilmu, hafal 1 hadis tidak punya referensi sanad ilmu santri sudah berani mimpin kegiatan keagamaan dan sebagainya. Wasali satu lan yang ketiga kali nyayah rujuk bakal metu saka apa minat dunya saking dunya biwari bimani. Orang itu akan keluar meninggal meninggal dunia, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Ini karena apa? Salah satunya orang-orang yang tidak punya santri, tidak menguasai ulama kiai Nusantara, tapi merasa dia benar. Ini bahaya. Meninggalnya jadi su'ul khatimah, meninggalnya tidak membawa iman. Bahayanya begini. Jadi kita harus mengikuti para alim ulama. Belum tentu kita itu dilihat dari habib, sanad-sanad habib, apa betul dia itu habib. Habaib itu yang dicintai atau mencintai. Tetapi kalau ucapannya tidak bagus, tidak mencerminkan akhlak datuknya, itu membahayakan, itu penyesatan namanya. Makanya harus kita hati-hati di zaman sekarang ini. Kita ikuti alim ulama pesantren yang punya fakih. Banyak sekali orang-orang yang lebih murni, punya derajat seperti Kiai Banten itu, terus atau siapa Profesor Said Akil Sirot, Gus Baha dan sebagainya, Gus Ilah, banyak sekali orang-orang di Indonesia itu begitu. Kita sama-sama yang di kampung, kita bisa mentelangah kebaikan-kebaikan mereka. Mari sama-sama berbaik, membenah diri dengan cara belajar bersama, ngaji bersama. Nilainya kan yang sangat luar biasa.